Tentunya lucu dan aneh kalau Anda tak kenal dengan barang yang Anda jual. Makanya ketahui apa saja perangkat-perangkat di luar dan di dalam komputer. Dalam video kali ini saya akan membagikan menjadi dua bagian. Bagian pertama, secara umum tips dan kendala dalam jual beli komputer atau laptop bekas. Bagian kedua, pengalaman saya mulai dari awal dalam jual beli komputer, laptop bekas, juga kendala yang saya hadapi. Bagaimana pengalaman saya? Saya memulai jual beli komputer ketika tetangga mau jual komputernya. Lalu saya cek dan bongkar komputer build up tersebut. Hasilnya, komputer tersebut tidak nyala. Dengan agak ngedumel, tetangga itu mengatakan, tadi nyala loh pak. Karena tidak enak, akhirnya komputer tersebut saya beli. Kalau nggak salah harganya sekitar 800.000, Pentium 4 di tahun 1998. Komputer tersebut setelah dikotak-katik akhirnya bisa nyala dan mulai saya iklankan di pos kota karena waktu itu tahun 98 belum ada marketplace dan akhirnya terjual. Bro, terus terang modal saya tidak banyak. Jadi beli satu, terjual, baru beli lagi, lama-kelamaan bisa beli 2-3 komputer dan seterusnya. Bahkan komputer yang saya pakai bila ada orang yang tertarik saya jual. Sampai istri saya komplain karena komputer yang dipakai untuk biro iklan sering terjual. Jadi kalau misalnya ada orang datang, saya sedang iklanin komputer A, lalu orang tersebut tertarik dengan komputer yang B yang sedang dipakai untuk bekerja. Karena pekerjaan iklan jam 3 sudah beres, akhirnya saya lepas barang itu. Jadi modal saya hanya 1 juta ketika saya memulai bisnis jual beli komputer bekas. Enaknya di zaman sekarang pasang iklan gratis di media sosial. Kalau dulu di pos kota harganya dulu 18.000, saya harus berhitung. Saya beli komputer ini saya iklankan maksimal berapa kali baru terjual. 3 kali itu hitungannya untung tipis karena 3 kali 18.000 atau cuma sekali langsung terjual. Berarti untungannya lumayan. Karena setiap kali iklan harus keluar uang. Dan akhirnya bisa berkembang, saya bisa borong komputer X1net yang tutup seperti ini. Sebenarnya jual beli komputer warnet tutup lebih menguntungkan, apalagi kalau orangnya mau tutup dan tempat kontraknya sudah mau habis. Biasanya dia akan jual terburu-buru, yang penting terjual, daripada dia juga bingung mau ditaruh di mana komputer tersebut. Prosesnya lebih cepat bro. Misalnya saya beli 10 komputer X1net, dirapi-rapikan, diiklankan, dibeli oleh orang yang akan buka warnet 10 unit. Garasi komputer bekas biasanya 7 hari sampai 30 hari. Jadi beban kita tidak terlalu lama. Jadi proses dijual beli komputer X1net pada zaman itu sangat cepat. Akan tetapi cara seperti ini sekarang menjadi sangat kurang efektif. Karena yang pertama, komputer warnet yang dijual biasanya sudah spek jadul. Kadang masih ada yang jual dual core atau AMD A4. Yang kedua, casing biasanya sudah parah. Sehingga ketika membeli Anda harus memperhitungkan ganti casing. Yang ketiga, warnet sudah collapse. Masa jaya warnet sudah berakhir. Tidak ada orang yang membuka warnet baru. Sehingga penjualan harus diketeng satu persatu dan ini makan waktu cukup lama. Saya ingat terakhir waktu saya borong komputer warnet, itu perlu waktu 6 bulan untuk menjual 10 unit. Karena kejualannya satu sampai bosan juga ngelihatnya gitu. Sehingga terakhir ini saya tidak lagi memborong komputer warnet, kecuali kalau memang harganya miring-miring banget. Hal lain yang pernah saya lakukan adalah strategi tukar tambah. Saya pernah melakukan strategi tukar tambah pada zaman Pentium 4 dan yang baru Intel Dual Core. Jadi bunyi iklannya seperti ini. Tukar tambah komputer jadul Anda dengan Intel Dual Core. Strategi ini cukup berhasil bro. Yang diganti casing, mainboard, memori, harddisk jadi benar-benar tukar guling. Komputer Pentium 4 ya saya cek nyala dan kondisi masih bagus. Pulang bawa duit dan komputer Pentium 4 yang masih bisa saya jual. Kendalanya, biasanya orang akan meminta datanya dipindahkan. Nah, kalau data dia banyak, proses copy paste perlu waktu lama. Atau dia juga punya printer tapi tidak punya CD drivernya. Untuk download driver pada zaman itu dengan speed 1-2 mega sangat lama.
karena pada zaman itu internet masih lemot. Pertanyaan besarnya adalah apakah strategi tukar tambah bisa dilakukan zaman sekarang? Karena Intel memakai istilah generasi untuk tingkatan-tingkatan terbarunya, untuk orang awam ini agak sulit untuk mengerti dan menjelaskannya. Apa perbedaan Intel Core i3 generasi kedua dengan Intel Core i3 generasi ke-10? Kan sama-sama Core i3. Kalau Anda ingin memakai strategi tukar tambah, Anda harus bisa sabar untuk menjelaskannya. Atau Anda sudah memiliki sebuah template untuk menjawabnya, tinggal copy paste atau mengirim bentuk gambar atau link. Strategi spek dan kisaran harga. Pertanyaan besarnya, berapa harga dan spek yang akan saya mainkan? Yang pertama, Anda harus bisa memahami di sekitar kita pangsa pasarnya bagaimana. Dengan memahami pangsa pasar, kita bisa menentukan akan bermain di kisaran harga berapa supaya komputer bekas yang kita miliki bisa terjual dengan cepat. Misalnya, Anda bermain di komputer gaming dengan harga jutaan. Mungkin di atas 5 juta. Mungkin akan sulit terjual karena pasar Anda hanya orang yang membutuhkan untuk pekerjaan kantor atau sekolah, mengetik, browsing, zoom, dan lain-lain yang tidak membutuhkan spek tinggi. Sementara pasar kita menengah ke bawah. Dan tentunya bermain di spek tinggi dengan harga jutaan membutuhkan modal lebih besar. Jadi saya tidak menyarankan Anda bermain di mana, tapi sesuai dengan pangsa pasar yang Anda miliki. Kalau misalnya dulu saya main di Ciledug, itu pangsa pasarnya menengah ke bawah. Sehingga ketika ada orang yang menawarkan mau menjual komputernya, spek game harga 12 juta biasanya saya tolak. Karena saya mikir, kalaupun orang mau mengeluarkan uang 12 juta, biasanya lebih cenderung ya beli baru gitu. Walaupun spek ini spek dewa. Jadi kita sendiri yang menentukan itu, sebabnya kita harus menentukan survei pasar. Bisa saja Anda melakukan uji coba beli komputer yang murah, lalu kadang kalau ketika sudah punya dana lebih, beli komputer yang mahal, lebih cepat mana yang terjual. Itu juga bisa kita lihat dari marketplace di Facebook yang penjualan di sekitar kita. Mereka bermain di kisaran harga berapa dan seberapa cepat barang-barang tersebut bisa terjual. Beberapa kendala yang saya hadapi dalam jual beli komputer atau laptop. Yang pertama, ketika saya sudah bisa beli beberapa komputer untuk dijual, saya ditipu orang. Semua komputer saya diambil tanpa bayar. Ceritanya begini, bro. Ada orang datang ke tempat saya dan ingin membeli komputer. Setelah cek dan tanpa menawar, dia ingin beli semua komputer dan memiliki rencana membuat jaringan LAN di kantornya. Akhirnya bersama orang tersebut saya antar komputer sekalian mau survei kantornya. Lalu di pasar minggu dia minta berhenti di salah satu wartel yang katanya wartel itu milik dia. Dan ada seorang perempuan yang mengaku istrinya menerima komputer-komputer tersebut. Setelah diturunkan, lalu perjalanan berlanjut. Di pasar Rebo dia minta berhenti mau ambil kunci kantor katanya. Saya diminta menunggu di depan gang. Agak lama menunggu orang tersebut tidak muncul-muncul lagi. Saya mulai curiga dan saya masuk ke dalam gang tersebut dan rupanya gang tersebut tembus ke jalan besar yang lainnya. Saya mulai panik dan segera kembali ke pasar minggu ke wartel tersebut. Kata penjaganya, ibu tersebut langsung naik taksi bawa semua komputer setelah saya pergi. Hasil dari pekerjaan saya beberapa lama hilang dalam sekejap. Karena kesal, waktu itu saya pasang iklan di pos kota dan sebutkan ciri-cirinya. Banyak orang yang menelpon, rupanya orang ini memang pada saat itu bergentayangan di Jakarta. Dan sudah melakukan banyak penipuan. Baik itu komputer maupun laptop. Ciri-cirinya persis sama, tinggi, besar, bahkan kalaupun saya ketemu lagi dengan orang tersebut sekarang, walaupun sudah 20 tahun, hampir 20 tahun, saya masih ingat. Karena dia tinggi, besar, rambutnya lurus, tipis, badannya gede, gemuk. So, jadi hati-hati, lebih baik kita menerima uang tunai, bro. Pengalaman apes yang kedua. Pelan-pelan saya mulai mengumpulkan uang dan mulai bisa beli lagi beberapa unit komputer untuk dijual. Biasanya saya belanja ke Harko Mangga 2 hari Rabu atau Kamis, lalu saya rakit, dan 1 minggu mulai saya iklankan di pos kota. Suatu hari pulang dari Harko,
di Tanjung Duren dengan kecepatan normal, ada tukang roti yang akan belok menyeberang jalan. Saya pelankan motor memberi dia lewat. Tapi tukang roti itu malah berhenti dan menyilahkan saya lewat. Akhirnya saya mulai menarik gas lagi, tapi tiba-tiba tukang roti tersebut menyeberang dan tertabrak. Saya jatuh tersungkur merosot ke depan. Setelah saya cek, motor tidak apa-apa, badan saya juga tidak rusak apa-apa. Ya, akhirnya saya maafkan tukang roti tersebut dan nyuruh dia untuk jalan. Saya biasanya pakai tas, ya kurang lebih seperti ini. Ini saya selempang ke depan dan saya taruh ke sini selain untuk menghambat angin supaya tidak ke badan. Jadi barang saya taruh di depan sini. Waktu saya jatuh merosot seperti ini, tas ini melindungi saya sehingga tidak terjadi kerusakan atau luka di tubuh saya. Sampai rumah, saya coba cek, rupanya jarum prosesornya banyak yang bengkok. Mainboardnya pada lecet dan rusak semua. Jadi yang selamat pada saat itu hanya hard disk. Jadi barang di dalam sini sudah rusak semua. Kembali lagi dari nol. Jadi dalam perjalanan saya jual beli, ada 2 kali saya harus kembali ke titik awal. Kedua peristiwa ini tidak akan pernah saya lupakan. Ketika sudah mulai enak, bisa punya beberapa barang, 4, 5, 6, jual beli sudah lancar, tiba-tiba harus hilang semuanya. Sakitnya tuh di sini. Saya tidak akan bisa melupakan ini, tapi ini juga menjadi sebuah titik tolak saya untuk bangkit kembali. Mulai dari awal, beli satu komputer, rapikan, jual, beli, lagi dan seterusnya. Hal ini harus kita lakukan. Kendala lain dalam jual beli komputer atau laptop second adalah dalam pengiriman via kurir. Entah JNE, JNT ataupun yang lainnya. Kita tahu komputer atau laptop barangnya rentan rusak. Walaupun sudah ditulis fragile atau jangan dibanting, tetap saja memiliki resiko tinggi. Saya pernah mengalami mengirim monitor ke Magelang 3 unit dan sampai sana layar pecah dan monitor tidak bisa dipakai. Kirim CPU ke Bandung, sampai sana casing pecah. Komplain ke kurir tidak bisa karena barang tidak diasuransi. Akhirnya saya kapok untuk kirim keluar kota dan saya lebih fokus ke lokasi terdekat. Memang agak sedikit mempersempit pasar penjualan, tapi daripada barang rusak, dikomplain pelanggan, rugi ongkos kirim. Nah, sekarang semua kurir mewajibkan pengiriman komputer pakai packing kayu dan diasuransi. Jadi kita lihat rupanya ada banyak komplain-komplain dan peristiwa, sehingga pihak kurir juga memperketat untuk pengiriman barang-barang elektronik. Hal ini membuat ongkos kirim menjadi mahal dan biasanya pelanggan menjadi enggan karena kemahalan. Bisnis jual beli komputer laptop bekas ini bisa menambah pemasukan dan cocok digandengkan dengan jasa servis komputer. Ini menjadi sebuah peluang yang bagus dan bisa dijadikan usaha pendukung karena toko Anda sudah dikenal dalam jual beli komputer atau laptop. Sehingga orang tidak akan ragu untuk memperbaiki atau membeli komputer atau laptopnya di tempat Anda. Bro, jangan takut dengan modal. Kita bisa mulai dengan satu komputer sesuai dengan uang yang kita miliki. Modal 1 juta kita bisa memulai dengan Intel generasi kedua ke bawah. Tapi jangan terlalu jadul bro. Nanti Anda sulit untuk menjualnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like and subscribe. Salam sehat dan tetap semangat.